Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, yang utama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita lupa, terlena, apalagi sampai kita alpa untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena sesungguhnya apapun yang ada pada diri kita, apapun yang kita miliki, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita laksanakan, merupakan hidayah, inayah, dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak mempunyai apa-apa. Sekarang kita sudah sedikit banyak bisa apa-apa, memiliki harta, memiliki kekuatan, memiliki keluarga. Semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dialah Allah yang telah memberikan apapun yang kalian butuhkan, apapun yang kalian minta dan apapun yang kalian perlukan. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha, dan ketika kalian mau untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh tiada kemampuan kalian untuk melaksanakannya. Innal insana lazalumun, sesungguhnya kebanyakan manusia melakukan kezaliman. Kebanyakan manusia melakukan banyak kezaliman. Kapan kita disebut seorang yang zalim? Ketika menggunakan nikmat tidak sesuai dengan tempatnya, ketika menggunakan nikmat tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya, ketika menggunakan nikmat tidak untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disebut sebagai manusia-manusia yang banyak melakukan kezaliman. Innal insana lazalumun kafar. Kafar artinya kufur nikmat. Kufur artinya tertutup. Kufur yang paling pekat, kufur yang paling hitam sampai tidak kelihatan adalah ketika kita tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hidayah Islam. Tapi tidak lepas kemungkinan, meskipun kita seorang muslim, kita beriman kepada Allah, bisa kita juga melakukan kekufuran, yaitu ketika kita tidak mengembalikan nikmat-nikmat kita kepada Allah. Kesehatan kita yakini karena makanan yang bergizi. Kesehatan kita yakini karena rajin olahraga, menjaga pola hidup. Tidak melibatkan Allah dalam kesehatan kita, itu namanya kufur. Kekayaan kita karena kita rajin bekerja, karena kita gigih siang malam banting tulang, tidak kenal waktu sehingga harta banyak terkumpulkan. Tidak melibatkan Allah di dalamnya,
maka kita disebut sebagai kufur atas nikmat. Sama dengan ketika Nabi Musa mengingatkan kepada Qarun untuk bersyukur atas nikmat Allah. Apa jawaban Qarun? Innama utitu ala ilmin indi. Wahai Musa, sesungguhnya harta yang aku miliki, kecerdasan yang aku miliki itu adalah karena kepandaianku, karena kegigihanku, karena kecerdasanku. Tidak melibatkan Allah sama sekali ketika melihat kekayaannya, ketika melihat kepandaiannya. Maka mari kita banyak-banyak mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkur am akfur. Aku termasuk hamba, seorang hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur atas nikmat. Jamaah rahimakumullah. Sehingga untuk yang pertama, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan, yaitu tentang bisikan atau hembusan hawa nafsu. Namanya saja hembusan. Sesuatu yang berhembus itu biasanya sangat halus. Angin berhembus itu sangat halus, tanpa terasa, sangat-sangat nikmat. Tiba-tiba karena hembusan angin, kemudian kita ngantuk, akhirnya tidur. Gimana? Itu karena hembusan. Berbeda dengan aliran. Kalau aliran itu terasa, kelihatan, air mengalir, dana mengalir, terus bantuan mengalir, itu kelihatan. Tapi kalau dengan istilah hembusan, tidak kelihatan. Tiba-tiba kita sudah termakan oleh hembusan itu. Tiba-tiba kita sudah terbawa oleh hembusan itu, tanpa kita sadari datangnya, perginya, atau kita terkungkung oleh hembusan-hembusan itu. Tiba-tiba ketika pagi hari kita malas, itu hembusan. Tiba-tiba ketika pagi hari kita galau, itu hembusan. Maka jamaah rahimakumullah, surat Al-Jasiyah ayatnya 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tatadhakkarun. Shadaqallahu 'azim. Minta maaf, afala tatadhakkarun. Shadaqallahu 'azim. Yang terjemahannya kurang lebih, afara'aita, pernahkah kalian melihat, man ittakhadha, barang siapa atau siapa-siapa yang mengambil ilahahu, sesembahannya, hawahu, adalah hawa nafsunya. Artinya ini adalah satu pertanyaan. Pertanyaan bukan untuk istifham, untuk mencari tahu, tetapi untuk mengingatkan, menegaskan. Pernahkah kalian melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Ketika menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan, memperturutkan hawa nafsunya, menomorsatukan hawa nafsunya, maka apa yang terjadi? Yang pertama, wa adallahu Allahu 'ala ilmin, maka Allah akan menyesatkan ilmunya. Ilmu yang didapat tidak bermanfaat. Kenapa? Karena telah tertutup dengan hawa nafsunya. Ada seorang bijak mengatakan, orang cerdas, orang pandai, orang pintar
ketika mendahulukan hawa nafsu akan menjadi dulu. Jadi meskipun dia pintar, pandai, cerdas, tapi ketika mengawalkan atau mendahulukan hawa nafsunya, maka ketahuilah dia akan menjadi bodoh. Kenapa? Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi, maka kemudian akan ditutup telinganya. Kenapa? Karena sudah mendahulukan hawa nafsunya. Diberi nasihat tidak berguna, diberitahu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena nafsu sudah nomor satu, maka telinganya pun akan tertutup rapat. Terus pokoknya nek kudu ini, nek ini kudu ini, dia diberi nasihat sudah tidak ada gunanya. Bahasa Jawanya bungan tua, belum dengan betul tiwa. Itu kalau sudah hawa nafsunya nomor satu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, dan hati nuraninya juga akan buram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, maka kemudian Rasulullah menjawab, istafti qalbaka, carilah fatwa dari hatimu. Artinya hati nurani, namanya hati nurani. Nur itu artinya bercahaya. Nah, oh ya, bercahaya. Berarti nurani itu adalah hati yang bisa menyinari. Pada hakikatnya kita memiliki alarm dalam hati kita, betul? Jadi alarm, artinya alarm kita bisa untuk menunjukkan ini baik, maka alarmnya akan berbunyi. Ini buruk, maka alarmnya akan mengingatkan. Kita punya hati nurani, alarm itu disebut dengan hati nurani. Nah, ketika hati kita itu tertutup, maka sudah tidak bisa untuk memberikan sinyal kebaikan atau tidak bisa memberikan sinyal keburukan. Hati nurani akan mengatakan bahwa al-birru sesuatu itu kalau baik maka akan menyenangkan. Mahaka fi sadrika wa karita an yutalli'a alaihin nas. Sesuatu kalau buruk, itu hati nurani akan mengatakan bahwa hatinya berdebar-debar, hatinya penuh kekhawatiran. Jadi kalau kita khawatir, kalau kita berdebar-debar, kita harus berhati-hati, jangan-jangan itu adalah buruk. Itu sebetulnya nurani kita yang akan berbicara atau mengingatkan. Jadi kalau ibu-ibu melakukan sesuatu kok deg-degan, wah, harus kita tinggalkan. Kenapa? Nurani sudah mengatakan. Jadi deg-degan itu adalah alarm. Jadi alarm. Tapi bukan berarti kalau kemudian ketemu Pak Polisi deg-degan, wah, ini jangan-jangan alarm. Tapi kalau orang yang bawa SIM-nya lengkap, STNK-nya lengkap, terus ketika berkendara juga kendaraannya lengkap, pakai helm, tertib lalu lintas, saya yakin meskipun ada razia dia tidak akan deg-degan. Kenapa? Nurani. Wa karita ayyutalli'a 'alaihin nas, dan keburukan itu akan sangat dibenci oleh kita ketika kelihatan oleh orang lain. Jadi alarm nurani itu ada dua. Yang pertama menggelisahkan dengan keburukan, yang kedua tidak senang ketika dilihat orang. Jadi kalau keburukan, kita berbuat jahat, kita berbuat buruk, kita berbuat maksiat, yang pertama nurani akan bergetar, akan gelisah. Yang kedua, nurani akan mengatakan tidak senang dilihat orang. Berbeda dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu menenangkan. Ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari pengajian tenang, betul.
tidak perlu khawatir. Seharusnya kok konangan. Hak ngaji itu tidak ada kekhawatiran. Seharusnya anak wong gitu. Seharusnya konangan, seharusnya dilaporkan, tidak ada. Kenapa? Karena itu kebaikan dan senang ketika dilihat orang. Ibu-ibu ketika berangkat ngaji ditanya di depan rumah ada orang duduk-duduk, "Bu, tak pundi ada ngaji," orang gitu senang banget nih. Kenapa? Karena itu kebaikan. Coba kalau itu keburukan umpamanya ya, ketika kita mau lewat nunggu orang itu pergi dulu, nanti dulu ada orang, nanti masih ada orang, gimana? Oh, itu berarti keburukan. Terus ketika ditanya tentang kita mau berbuat maksiat ini, kita pasti tidak ingin memberitahu, "Bu, tak pundi, aku harap kalian ngono barang si mana, tak colong," tidak mungkin. Itu berarti keburukan. Jadi sangat mudah untuk mengetahui apakah itu kebaikan, ibadah kepada Allah, atau itu keburukan. Rasulullah telah menyampaikan di dalam hadisnya, keburukan adalah sesuatu yang menggelisahkan dan tidak senang ketika dilihat orang. Kebaikan adalah menenangkan dan senang ketika dilihat orang. Contohnya paling mudah apa ibu-ibu? Pernikahan dengan pasangan itu, nikah itu kebaikan, maka setelah nikah menenangkan. Nikah itu kebaikan, maka senang ketika dilihat orang. Bahkan minta dilihat ini untuk mendatangkan saksi, mendatangkan penghulu, bahkan mengundang tetangga sanak saudara, hadirilah pernikahan anak kami di Bani RW. Makanya senang dilihat orang. Kalau pacaran karena ini dosa, maka setelah pacaran pasti tidak tenang. Meskipun ketika ketemu itu senang, tapi setelah ketemu tidak tenang. Aduh, seru-seru konangan, aduh duitnya nyontek terakhir pacar, tidak tenang. Terus yang kedua, ketika dilihat orang tidak senang. Nanti turun, tiang mau pacaran kok undang-undang, hadirilah pacaran anak kami di alun-alun jam 12 malam, ngisor keringin, nonton apa baru dulu? Tidak ada. Kenapa? Karena ini keburukan. Nah, ini sangat mudah untuk membedakan menyikapi. Nah, jamaah rahimahumullah, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawah, dan dijadikan di dalam penglihatannya itu penuh dengan keraguan. Kenapa? Karena menomorsatukan hawa nafsu. Jadi penglihatannya itu dikaburkan, dibelawurkan. Penglihatannya itu belawur, melihat tuntunan agama, melihat ajaran agama, itu serba ragu, diragukan oleh hawa nafsunya. Loh, berikut kayak ngomongnya agak gitu. Itu keraguan itu berarti hawa nafsunya. Maka kemudian Allah bertanya, "Faman yahdihi min ba'dillah?" Dan siapakah yang akan memberi petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala? Afala tadzakkarun, apakah kalian tidak memikirkannya? Maka jamaah rahimahullah, surat Al-Jasiyah ini harusnya menjadi pedoman bagi kita untuk tidak menomorsatukan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu bukan hanya, minta maaf, hawa nafsu yang seperti kita kenal saja, antara suami dan istri saja, tidak. Dalam beragama pun ada hawa nafsu. Dalam menggunakan harta pun ada hawa nafsu, gitu. Dalam beribadah pun ada hawa nafsu. Jadi tidak hanya hawa nafsu ini yang berkaitan dengan hal yang seperti itu saja. Buktinya ada juga yang namanya hawa nafsu makan, gitu. Ibu-ibu bingung kalau anaknya tidak mau makan, akhirnya diberi obat nafsu makan. Namanya apa juga ibu?
di komplek atau di jamoni gitu, suruh minum beras kencur atau jahe dan lain sebagainya, supaya nafsu makannya timbul kembali dan anak-anak menjadi sehat dan kuat. Nah, menikah jamaah rahimahullah. Kemudian kita akan menggarisbawahi sedikit, yaitu famayahdihi min ba'dillah, dan siapakah yang akan memberi petunjuk kecuali Allah. Artinya hanya Allah yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Memang petunjuk itu yang pertama, kita sedang mengkaji petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Hudan lil muttaqin, itu Al-Quran. Artinya kita sedang mengkaji hidayatul Quran. Atau ketika kita tambah dengan hadis Rasulullah, berarti kita juga sedang mengkaji hidayatul hadis. Jadi kalau hidayatul Quran dari Al-Hadis, dari Al-Quran, bisa kita autodidak membaca Al-Quran plus terjemahnya seperti tadi gitu. Kemudian kita baca tafsirnya, itu namanya hidayah. Lah ketika kita mengamalkan apa yang kita kaji, apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, itu kita diberi nama, yaitu mendapatkan hidayatul taufik. Jadi kalau hidayah Quran, hidayah wahyu, bisa kita baca, bisa kita pelajari, bisa kita dengarkan dari bacaan Al-Quran. Sementara hidayah taufik itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan Allah di dalam surat Al-Jasiyah, faman yahdihi min ba'dillah, itu artinya siapa yang akan memberikan hidayah taufik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah sering saya sampaikan, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 25 atau 27 derajat. Itu sudah kita dapatkan, sudah kita pelajari, sudah kita dengar dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Itu namanya kita mendapatkan hidayah dari wahyu Al-Quran maupun Al-Hadis. Lah kapan kita mendapatkan taufik? Ketika kita mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, segera ambil air wudu, segera berdandan yang rapi, yang bagus, yang cantik, kemudian pergi ke masjid sholat berjamaah. Berarti kita sedang mendapatkan hidayatul taufik, atau bisa juga dengan hidayatul ma'unah, hidayah pertolongan dari Allah. Jadi hanya Allah yang memberikan hidayah. Ketika kita mendengar azan, segera sholat berjamaah di masjid. Jamaah rahimahullah. Sehingga setelah pengajian, setelah ceramah, setelah khutbah, biasanya Pak Kiai, Ustaz atau mubalik itu mengatakan billahi taufik wal hidayah. Ibu-ibu kalau sudah dengar billahi taufik wal hidayah senang. Pengajian ini rampung gimana? Itu adalah doa semoga Allah memberikan hidayah. Setelah kita mendapatkan pencerahan, pengajian, khutbah dan lain sebagainya, mempelajari Al-Quran, semoga Allah memberikan hidayah untuk mampu melaksanakan apa yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ada juga wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Itu sama, intinya sama. Billahi taufiq wal hidayah, hanya dari Allah hidayah dan taufik. Wallahu muwafiq, hanya Allah yang memberikan taufik.
ila aqwamit thoriq, kepada jalan yang lurus, jalan yang kuat, jalan yang benar, yaitu al-Islam. Sama, intinya sama, dua-duanya adalah doa. Dan ternyata dibikin oleh satu orang yang sama, baik billahi taufiq wal hidayah maupun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau Pak Tafsir pimpinan wilayah Muhammadiyah biasanya menggunakan nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah, pertolongan hanya dari Allah. Nasrun, pertolongan hanya dari Allah. Pertolongan untuk apa? Pertolongan untuk melaksanakan apa yang kita dapatkan. Nasrun minallah wa fathun qarib, dan terbukanya hati itu sesungguhnya sangat dekat. Terbukanya hati untuk mendapatkan hidayah itu sangat dekat. Jadi tiga-tiganya itu doa. Nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan hanya dari Allah, dan terbukanya hati untuk mendapatkan hidayah itu sangat dekat. Tinggal kita mau atau tidak untuk membuka hati mendapatkan hidayah. Kalau dulu kami di pesantren, Pak Kiai tidak menggunakan tiga-tiganya. Pak Kiai menggunakan nastaghfirullah li wa lakum min kulli dzambin. Nastaghfirullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa saya dan kita semuanya dari segala dosa, min kulli dzambin. Kenapa? Karena majelis kita ini mulia, majelis ilmu. Selama kita di sini menuntut ilmu, didoakan oleh malaikat, sehingga jangan sampai terkotori dengan dosa-dosa kecil, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ibu-ibu bantu ustadznya, ustadz ini kan ngaji ngalor ngidul hutan mulon waktu dewi sebentar yo iki wah itu dosa. Maka kemudian nanti di akhir kita memohon tobat kepada Allah, supaya ketika pulang ke rumah yang tersisa hanya kebaikan, yang tersisa hanya pahala. Dosa-dosa di sini, di majelis ini sudah terlebur. Ini tentu saja disemangati dengan doa kifaratul majlis. Gimana? Jadi dosa-dosa di antara kita yang disengaja maupun tidak habis dengan doa kifaratul majlis. Ibu-ibu batin ustadznya, ustadz batin jamaahnya, kayak sing pojok mesti ngantuk, itu dosa, dosa. Tapi tidak apa-apa, itu kan dosa-dosa kecil. Nanti kita lebur dengan doa kifaratul majlis. Tapi bukan berarti juga itu soyo, bukan agar terlebur dengan kifaratul majlis, itu tidak. Berusaha untuk menjaga itu. Jamaah rahimahullah, kembali kepada famayahdihi min ba'dillah, siapa yang akan memberikan petunjuk setelah Allah. Artinya ini pertanyaan penegas bahwa yang memberi petunjuk itu hanya Allah. Maka kemudian para ulama ahli ilmu merangkum, meneliti, melihat, membaca, mengkaji siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau indikatornya, ciri-ciri seseorang itu mendapatkan petunjuk itu apa? Yang pertama, dimudahkan oleh Allah di dalam beribadah. Jadi ketika dia mau beribadah mudah, baik mudah secara lahiriah maupun batiniah. Secara lahiriah, ketika dia mau sholat jamaah, tiba-tiba ditemukan masjid, itu berarti dia sedang mendapatkan petunjuk. Secara batiniah, ketika ada undangan hayya ala sholat, hayya ala falah, hatinya gembira, hatinya omber, jembar sekarang ini, itu berarti dia sedang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang akan dinaungi oleh Allah
di hari naungan. Tiada naungan kecuali dari Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa tertambah di masjid. Jadi di masjid itu ada cantelannya nih. Hatinya itu kemantel-mantel wangon wonten masjid. Ada orang yang mengistilahkan dengan istilah wong kuwi kudu moto masjid. Apa itu? Moto masjid. Sing diluru niku masjid mawon iki. Bukan kuliner saja. Ibu-ibu kalau mau ke Jogja berangkat jam 10, dihitung betul 10, 11. Wah ini mau tekan salaman pas zuhur. Oh, orang yang mantau masjid akan ngiling-ngiling masjid. Oh, ning kono kanan dalan nang SMK Muhammadiyah. Ono masjid Polres iki. Perparkirannya luas duhuran ning kono wae. Itu yang motor masjid. Tapi kalau bukan motor masjid sing dieling-eling apa? Kae ning kono ono bakul sate. Engko mangan siange ning kono wae. Murah, oke, segone ora diitung. Itu apa betul Bu? Betul. Nasinya tidak dihitung. Masa mau makan nasinya dihitung? Dihargai. Salah, serolas. Betul gitu. Tanduk saokai orang apa? Itu beda antara dua orang. Yang satu yang dieling-eling masjid, yang satu yang dieling-eling panganan kuliner. Nah, maka kita termasuk yang mana? Ketika bepergian kita nomor satu checklistnya itu kuliner atau sholat jamaah. Jadi dimudahkan oleh Allah seseorang yang mendapatkan hidayah. Yang kedua, seseorang yang mendapatkan hidayah, indikator yang kedua itu adalah digetarkan hatinya ketika disebut nama Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun walladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka kepada Allah bertawakal, mendirikan sholat, dan dengan harta yang diberikan oleh Allah mereka menafkahkannya. Jadi yang nomor dua, bergetar. Allahu Akbar, bergetar hati. Alhamdulillah. Zuhur, gimana? Pergi ke masjid, sholat berjamaah, berarti dia sedang mendapatkan hidayah. Allahu Akbar, terus saja beraktivitas. Sing layani pembeli ya tetap saja, yang sedang kerja ya tetap saja. Meskipun mendengar kalimat takbir Allahu Akbar, terus saja beraktivitas. Berarti dia tidak mendapatkan hidayah. Ketika kita mendengar takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita membesarkan Allah atau tidak, mengagungkan Allah atau tidak, Allah tetap Maha Besar, Allah tetap Akbar. Nah, terus kenapa manusia harus mengagungkan Allah? Karena terkadang manusia mengagungkan selain Allah. Ketika kita mendengar Allahu Akbar, kita masih di dalam pekerjaan kita, berarti kita merubah pekerjaan kita akbar, aktivitas kita akbar, gimana? Dagangan kita akbar, fulus kita akbar. Pokoknya kalau kita tidak meninggalkan selain Allah ketika mendengar takbir Allahu Akbar, berarti kita sedang membesarkan selain Allah. Perjalanan kita akbar, prestasi kita akbar.
Padahal semuanya itu harus kita kecilkan. Maka saya pernah melihat satu meme itu ya. Meme itu kalimat bijak, kalimat bagus ya ibu ya. Kalau dulu kan meme pari, meme baju. Kalau sekarang udah itu kuatas. Dia jelekit menikah. Berapa sih gajimu sampai tega meninggalkan sholat jamaahmu? Gimana? Kadang-kadang kita meninggalkan sholat jamaah kan masih dalam perdagangan, masih dalam aktivitas, masih dalam pertanian, masih dalam lain sebagainya. Maka kemudian dipertanyakan, berapa gajimu sehingga meninggalkan sholat jamaah hanya untuk melanjutkan aktivitasmu. Nah, ini artinya membesarkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mendapatkan hidayah itu senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah. Istiqomah hanya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ketiga, wa kaifa takfuruna wa antum tatluna alaikum. Assalamualaikum. Gimana? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasulun wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Maaf kalau tadi salah. Wa kaifa takfuruna, dan bagaimana kalian sampai menjadi kufur. Kufur itu ya ada dua gitu. Kufur yang pekat hitam sampai meninggalkan Islam, dan kufur yang kufur nikmat. Artinya tidak mengakui, tidak merasakan bahwa nikmat kita dari Allah. Bagaimana kalian menjadi kufur sementara kalian dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah? Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasulun, dan di antara kalian diutus Rasulullah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan petunjuk atau jalan yang lurus. Jadi yang ketiga, indikator orang yang mendapatkan hidayah adalah istiqomah. Istiqomah itu artinya senantiasa berpegang teguh kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang mendapatkan hidayah senantiasa berusaha dekat dengan Al-Quran. Bagaimana cara dekat dengan Al-Quran? Senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jadi dia sangat rindu dengan Al-Quran. Ketika kita ingin berdialog dengan Allah, maka sesungguhnya membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu adalah dalam rangka berdialog, bercakap-cakap, curhat, gitu. Maka seseorang yang ingin dekat dengan Allah berusaha untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Daripada mendengar musik, lebih baik mendengar murotal, gitu. Daripada membaca yang lain, lebih baik membaca Al-Quran. Kadang-kadang kalau membaca HP, WA, Facebook, Instagram, jam 8 sampai jam 11 tahan, gitu. Betapa ketika membaca Al-Quran, menit pertama masih lancar, menit ke-15 sudah mulai tulisannya sudah mulai munggah betul. Yang tak jadi sa, yang jim jadi kho, sudah mulai munggah betul. Menit ke-30 sudah mulai gelabur. Namun bila ini, maka mari kita bandingkan banyak mana membaca Al-Quran dengan membaca media sosial. Padahal media sosial justru malah memperkeruh
masalah ini betul. Media sosial justru malah membuat galau. Membaca Al-Quran Syifa'un lima fis sudur, merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Jadi kalau ingin menyelesaikan tanpa masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah itu bukan pegadaian saja, tetapi Al-Quran. Yakinlah dengan Al-Quran. Jadi yang keempat, orang yang mendapatkan petunjuk semakin dekat dengan Al-Quran. Maka ada meme lagi yang bagus. Dosa apa yang aku miliki sehingga aku malas membaca Al-Quran? Artinya ini adalah satu sindiran. Seorang yang sedikit dosanya, seorang yang jauh dari dosa, dia pasti akan dekat dengan Al-Quran. Bisa juga dipahami terbalik. Kalau kita ingin terbebas dari dosa-dosa, maka banyaklah mendekat kepada Al-Quran. Ada puisi bagus sekali ya. Jadi ada apa dengan diriku? Ada apa dengan Al-Quran? Aku membaca Al-Quran sampailah pada ayat-ayat tentang orang-orang kafir. Kok miring dengan saya? Aku membaca Al-Quran sampailah pada ayat-ayat tentang orang-orang munafik. Kok itu saya banget? Maka beruntunglah orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Wah, ini sindiran sebetulnya. Sindiran. Artinya ketika mendapatkan ayat-ayat tentang kekufuran, saya mirip gak ya dengan orang-orang kafir? Oh iya, maka harus ditinggalkan, harus dijauhi. Mirip sifat-sifatnya gimana? Mirip atau tidak dengan kemunafikan? Kalau iya, maka harus kita jauhi. Bukan Al-Qur'annya yang kita jauhi, bukan Al-Qur'annya yang kita tinggalkan. Kenapa? Al-Quran itu kan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimahullah. Kemudian yang kelima, orang yang mendapatkan hidayah adalah mereka orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangannya untuk bersedekah. Bahasa Jawanya itu nyah-nyok. Nah, ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kita senang bersedekah, senang memberi, jangankan meminta, tidak meminta saja diberi, itu berarti kita termasuk orang-orang yang sedang di dalam hidayah. Yang keenam, menjauhi maksiat. Nah, ini yang paling utama ini, menjauhi maksiat. Orang yang mendapatkan hidayah sadar bahwa segala amalnya akan hilang sia-sia jika ia mendekati kemaksiatan. Maka dengan maksiat ini harus kita jauhi. Kenapa? Karena Masya Allah, ketika berkaitan dengan maksiat pasti diterima dosa-dosanya. Tapi kalau ibadah harus kita lihat dulu niatnya, niatnya, tata caranya, ikhlas atau tidak. Tapi kemaksiatan itu ikhlas tidak ikhlas tetap dosa. Kalau ibadah tidak, ibadah itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas belum dinilai sebagai ibadah. Maka kita jauhi kemaksiatan sejauh-jauhnya. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyi'ah famin nafsik. Apa saja yang kamu peroleh kebaikan-kebaikan itu pasti hidayah dari Allah. Sementara ketika tentang keburukan, tentang kejelekan, itu pasti dari godaan nafsu yang ada di dalam diri. Maka kita harus selalu berusaha menjauhi maksiat. Yang terakhir,
orang yang mendapatkan hidayah senantiasa memperbaharui taubatnya dengan memperbanyak istighfar. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mohon ampunlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun. Jamaah rahimakumullah, hidayah selalu kita minta. Di dalam surah Al-Fatihah salah satu ayat berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka ketika kita dikabulkan doa kita, diberi hidayah oleh Allah, ciri-cirinya ada berapa itu? 7. Selalu memperbaharui taubat, menjauhi maksiat, rajin bersedekah, berusaha mendekat kepada Al-Quran, istiqomah, bergetar hatinya, dan mudah untuk beribadah. Kalau kita mendapatkan 7-7-nya ini, bersyukurlah, bergembiralah, berarti Allah sedang memberikan hidayah. Jadi Allah sedang menentukan, nih sedang diberi hidayah 1, 2, 3, bersyukur Allah sedang memberikan hidayah kepada kita semuanya, karena hanya Allah yang akan memberikan hidayah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nasrul minallah wa fathul qarib, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nastaghfirullah li wa lakum min kulli dzambin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian malam Rebo yang telah disampaikan oleh Ustaz Basuki Yulianto. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang tadi disampaikan. Sebelum masuk ke pengumuman dan sebelum kita tutup pengajian, barangkali ada pertanyaan dari jamaah, monggo dipersilahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau tidak ada, saya ada satu Ustaz, boleh berkenan. Tadi kalau nggak salah untuk mendapatkan ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah, penjelasannya kurang satu, yaitu yang istiqomah. Pertanyaan kami, bagaimana cara untuk menjaga istiqomah dengan dunia yang seperti sekarang ini, banyak sekali godaannya, Ustaz. Istiqomah artinya senantiasa berpegang teguh, senantiasa berusaha untuk mengamalkan atau berpegang kepada apa yang Allah dan Rasulnya turunkan. Rasulullah SAW menyampaikan, qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahad ghayra. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, katakan kepadaku satu kalimat yang tidak aku tanyakan kepada selain Engkau. Beliau menjawab, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqomah. Istiqomah itu artinya berpegang. Pertama, supaya kita mendapatkan keistiqomahan, kita harus tahu akan diri kita, yaitu wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dari rumah sekarang sampai di Masjid An-Nur, karena punya tujuan yang jelas. Kalau keluar rumah tanpa tujuan, nanti keluar rumah lagi sampai di pos kamling banyak teman-teman sedang duduk ngopi, akhirnya gabung. Kenapa? Karena tidak ada tujuan. Atau mungkin wah di selatan sana ramai sekali, akhirnya ke sana.
sampai di sana ada di perempatan, makanya di sana kok ada rame-rame lagi di sana lagi. Jadi orang yang tidak punya tujuan pasti tidak sampai. Ngalor itu kita ngulon kabul kanginan. Maka kita sampai di sini kenapa? Karena ada tujuan. Itu yang sangat mudah dan mungkin bisa kita rasakan. Sehingga ketika kita mendapatkan tujuan atau mengetahui tujuan diciptakannya manusia adalah untuk ibadah, maka marilah kita selalu mengingat. Kalau bahasanya Jackie Chan, who am I? Siapa diriku? Nah, diriku adalah seorang makhluk yang diciptakan Khalik untuk beribadah, mengabdi hanya kepada Allah. Terus yang kedua, supaya kita dapat istiqomah, kita membayangkan dahsyatnya hari kiamat dan ringannya di dunia. Jadi hari kiamat itu sangat dahsyat, akhirat itu sangat dahsyat, sangat mengerikan. Balasan Allah itu sangat mengerikan, azab kubur itu sangat mengerikan. Saya ingat, wallahu a'lam benar atau tidak, seorang petinju namanya Muhammad Ali. Kemana-mana dia membawa korek api, tapi bukan dalam rangka untuk nyumet rokok itu tapi dalam rangka untuk ketika dia mau berbuat jahat, berbuat maksiat, dia bakar jarinya dengan korek api. Berapa menit kuatnya, ternyata baru 1 detik saja sudah tidak kuat. Maka kemudian apa yang dia lakukan? Ya Allah, api dunia 1 detik saja sudah tidak kuat, apalagi api akhirat yang panasnya naudzubillah, yang panasnya berlipat-lipat. Dan itu tidak hanya 1 detik, 2 detik, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Maka kemudian kita insya Allah dengan mengingat itu akan menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, melanjutkan kebaikan, menjaga amal ibadah, waspada dengan godaan. Itu kan kriteria istiqomah, melanjutkan amal ibadah, waspada dengan godaan-godaan setan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Cukup? Alhamdulillah kalau cukup. Ke pengumuman. Sebelum ke pengumuman, seperti biasa, ada yang baru pertama kali hadir ke kajian. Kayaknya ada muka baru ini. Ini saya bagus. Bunda. Saya baru. Wario Pak Eri. Saya baru Eri. Wario Pak Eri. Saya lihat ini ada 3 muka baru. Kemarin ini ada Mas Ahad juga, alhamdulillah jamaah baru ini, alhamdulillah. Ini kita berikan ke jamaah baru yang biar semangat ikut ngaji di malam Rabu. Mas Ahad, ada voucher makan soto atau sarapan gudeg, pilih yang mana? Soto ya, soto. Ada 2 voucher, bisa untuk berdua dengan istri atau dengan anak. Dan ini juga ada Mas, baru kan asalnya sini Mas? Sini yang baru. Oh yang baru ya, dari Minhajul Quran. Nah, ini ada voucher gratis sarapan pagi senuk di Barat Rita. Silakan pagi nanti bisa untuk sarapan berdua. Semoga bermanfaat.